nama saya Miftahul Jana Inayatullah, program studi Ekonomi Syariah 1, semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Saya di sini akan mempresentasikan makalah sejarah peradaban Islam yang berjudul Masa Kemunduran Islam pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Sebelum saya membacakan makalah, saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakangnya. Pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi merupakan babak di mana umat Islam yang berada di Timur Tengah mendapat berbagai cobaan, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar eksternal misalnya, serangan dari Timur Leng dan juga Hulagukan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yaitu bangsa dari Mongol. Sedangkan dari dalam internal yaitu merupakan masa disintegrasi konflik antara Sunni dan Syiah yang semakin menajam, serta munculnya gerakan-gerakan fanatik terhadap bangsa Arab. Akan tetapi berlainan dengan apa yang terjadi di kawasan Afrika Utara atau Mesir. Dinasti Mamalik yang berkuasa di sana berhasil selamat dari serangan dari bangsa Mongol, sehingga peradaban Islam yang mungkin terputus oleh bangsa Mongol, yaitu Baghdad yang merupakan pusat peradaban Islam telah dihancurkan oleh bangsa Mongol, dapat terus berkembang walaupun di tempat yang berbeda. Penyebabnya adalah banyak ilmuwan yang melarikan ke Mesir, dan di sana pemerintahan yang berkuasa juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dengan demikian, perkembangan peradaban dari masa periode klasik tidak terputus dan terus berlanjut oleh dinasti Mamalik di Mesir. Dinamika masyarakat yang terjadi terus-menerus itu tidak ditampung dengan pengembangan pemikiran hukum pula. Dengan kata lain, masyarakat terus berkembang sedangkan pemikirannya pun terberhenti. Dengan kata lain, masyarakat terus berkembang sedangkan pemikiran hukumnya berhenti. Terjadilah kemunduran dalam perkembangan hukum Islam. Sejak itu mulailah gejala untuk mengikuti pendapat para ahli sebelumnya, ittiba atau taklid, yang masa ini sering disebut dengan zaman kelesuan pemikiran atau zaman kegelapan atau Renaissance. Saya di sini akan melanjutkan dari pembahasan makalah, yaitu tentang sejarah kemunduran Islam. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia. Nenek moyang mereka bernama Alanjakan yang mempunyai dua anak kembar yang bernama Tartar dan Mongol. Kedua putra ini melahirkan dua suku besar yaitu Tartar dan Mongol. Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol yang di kemudian hari. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Badur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada di waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya Temujin yang berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan bangsa lain, sehingga menjadi satu kesatuan dan menjadi pasukan yang teratur dan tangguh. Genghis Khan atau nama lain dari Temujin berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Serangan pertama diarahkan ke daerah Cina. Ia berhasil menduduki Peking pada tahun 1215 Masehi, dan sasaran selanjutnya adalah negeri-negeri Islam pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Tentara Mongol keluar dari negerinya dengan tujuan Turki dan Fergana, kemudian ke Samarkand. Pada mulanya mereka mendapat perlawanan barat dari penguasa Khwarazm, Sultan Al-Aladdin, Turkistan. Pertemuan berlangsung seimbang, kemudian mereka masuk ke Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamzan, Huzwain, dan sampai ke perbatasan Irak. Di Bukhara, ibu kota Khwarazm, mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Ala-al-Din, tetapi kali ini mereka dengan mudah dapat mengalahkan pasukan Khwarazm. Dari sana, pasukan Mongol tersebut terus ke Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya, pembunuhan besar-besaran pun terjadi. Bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad, yaitu Khalifah Al-Mutasim sudah tidak berdaya dan tidak mampu menahan desakan tentara Hulagu Khan. Hulagu Khan menancapkan kekuasaan di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah pada saat itu, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya akan khazanah ilmu pengetahuan seketika lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Baghdad dan wilayah yang ditaklukkan Hulagu selanjutnya diperintah oleh dinasti Ilkhan. Daerah yang
Daerah yang dikuasai dinasti ini adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India di timur, dengan ibu kotanya Tabriz, dan dipimpin oleh Hulagu seorang raja yang beragama Syamnis. Hulagu meninggal tahun 1265 Masehi dan diganti oleh anaknya yang bernama Abaga pada tahun 1265 hingga 1282 Masehi. Baru rajanya yang ketiga, Ahmad Tabudar, pada tahun 1282 hingga 1284 Masehi, ia masuk Islam. Karena masuk Islam, Ahmad Tabudar ditantang oleh pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Kemudian ditangkap lalu dibunuh. Baru pada masa Mahmud Ghazan, raja yang ketujuh dan raja-raja selanjutnya adalah pemeluk agama Islam. Dengan masuk Islamnya Mahmud Ghazan, yang sebelumnya beragama Buddha, Islam meraih kemenangan yang sangat besar terhadap agama Syamnis. Ia wafat di usianya yang muda, yaitu 32 tahun, dan digantikan oleh Muhammad Khudabanda Ul-Jaitu pada tahun 1304 hingga 1317. Pengganti Muhammad Khudabanda. Terjadi bencana kelaparan yang sangat menyedihkan dan angin topan dengan hujan es yang membawa malapetaka. Kerajaan Ilham yang didirikan oleh Hulagu tersebut terpecah belah sepeninggal Abu Sa'id. Masing-masing pecahan saling memerangi, akhirnya mereka semua ditaklukkan oleh Timur Leng. Selanjutnya, saya di sini akan membacakan tentang faktor-faktor kemunduran Islam, dan faktor tersebut terdapat ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, saya akan membacakan tentang internalnya. Yang pertama, 1. Keruntuhan Islam sering disebabkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya desentralisasi dan pembagian dibebankan kepada semua rakyat tanpa terkecuali. 4. Garis perpecahan antara Arab dan non-Arab, Muslim dan non-Muslim, antara Muslim dan kaum Zimmi. Yang kelima, menurutnya stabilitas keamanan dan bangunan yang tidak terperhatikan sehingga sering terjadi banjir yang membawa malapetaka. Keenam, banyaknya orang kelaparan yang tidak terperhatikan. Yang ketujuh, wabah penyakit sering muncul seperti cacar, tifus, malaria, dan sebagainya seperti demam. Dan yang kedelapan, adanya serangan Al-Ghazali terhadap para filosof dan ilmuwan yang menyerang rasionalisme dan mengajukan tasawuf sebagai alternatif yang paling mungkin untuk menjalani hidup dan penemuan kebenaran agama. Dan yang kedua, saya akan bahas tentang faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah pengaruh negatif dari aliran-aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya. Yang kedua, pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tartar dan Timur, serangan tentara Salib dan Barat. Yang ketiga adalah faktor ekologi dan alam. Yang keempat, adanya orang-orang yang meninggalkan agama. Yang kelima, para penguasa yang lemah dan tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaannya. Yang keenam adalah kemunduran kerajaan Safawi dan Mughal, yang dimana dua kerajaan tersebut merupakan dua kerajaan besar Islam. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan kerajaan yang mengalami kemunduran di abad pertengahan. Yang pertama adalah kemunduran kerajaan Safawi. Sepeninggal abad 1, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu dari Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahsab, dan Abbas II, dan juga 3. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan keadaan yang berkembang, melainkan kemunduran dan juga kehancuran. Di antara sebab-sebab kemunduran tersebut, kerajaan Safawi ialah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Penyebab lainnya adalah dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Ini turut mempercepat proses kehancuran kerajaan tersebut. Sulaiman, di samping pecandu berat narkotika, juga menyenangi kehidupan malam beserta haram-haramnya selama 7 tahun tanpa sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu juga dengan Sultan Husain. Yang kedua, adanya kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Setelah Aurangzeb wafat, raja-raja berikutnya mulai lemah. Kerajaan Mughal dan rajanya tidak lebih hanya sebagai simbol dan lambang belaka. Bahkan raja digaji oleh kolonial Inggris yang datang dan tinggal di dalam istana tersebut. Akhirnya raja terakhir, Bahadur Shah, memimpin pemberontakan melawan Inggris, namun gagal. Bahkan ia tertangkap dan disiksa secara keji dan dibuang ke Rangoon atau Myanmar. Setelah berabad-abad lamanya mengalami kejatuhan dan tanpa kejayaan, peninggalan yang paling berharga adalah bangunan istana Taj Mahal dan masjidnya yang megah dan indah. Mereka juga membantu penyebaran ajaran agama Islam di anak benua India. Banyak faktor penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal, antara lain yang pertama, perebutan kekuasaan antara keluarga. Hampir
keturunan Babur umumnya mempunyai watak yang keras dan ambisius. Yang kedua, pemberontakan oleh umat Hindu yang pada saat itu mayoritas sedangkan Islam merupakan minoritas, sehingga membuat sebagian garis keras orang-orang Hindu tidak senang dan berontak, sehingga pemberontakan demi pemberontakan tidak dapat lagi dielakkan. Yang ketiga, serangan dari pihak atau kekuatan luar. Serangan dari luar semua dilakukan oleh kerajaan Safawi di Persia, kemudian dilanjutkan dengan serangan dari Afghanistan. Pangkal perselisihan antara Mughal dan Safawi adalah karena rebutan daerah Kahadar. Yang keempat, kelemahan ekonomi. Kemunduran politik Mughal sangat menguntungkan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Di faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani itu terdapat menjadi dua bagian, yaitu secara internal dan secara eksternal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang secara internalnya. Yang pertama adanya luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikut yang tidak pintar, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Yang kedua, adanya heterogenitas penduduk yang menyebabkan kurangnya rasa persatuan, terlebih Utsmani merupakan kerajaan yang coraknya militer, kehidupannya istimewa dan bermegahan. Yang ketiga, merosotnya perekonomian negara akibat pemborosan harta dan peperangan Turki mengalami kekalahan terus-menerus. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang secara eksternal, yaitu pertama, timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Maka walaupun kerajaan Utsmani memperlakukan mereka dengan baik, namun dalam benak mereka tetap saja Utsmani adalah penjajah yang menyerbu dan menguasai wilayah mereka. Dimulailah usaha untuk melepaskan diri dari pemerintahan Utsmani di Mesir. Misalnya, Yenisari justru bekerja sama dengan dinasti Mamalik dan akhirnya berhasil merebut wilayahnya kembali pada tahun 1772 Masehi hingga kedatangan Napoleon pada tahun 1789 Masehi. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi Barat khususnya dalam bidang persenjataan, di mana sistem kemiliteran bangsa Barat selangkah lebih maju dibanding dengan persenjataan kerajaan Turki Utsmani. Oleh karena itu, terjadi kontak senjata maupun perangan yang terjadi belakangan. Tentara Turki selalu mengalami kekalahan, terlebih Turki Utsmani sangat tidak mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan. Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan, maka otomatis peralatan perangnya pun semakin ketinggalan zaman. Saat Turki Utsmani mulai berbenah, sudah terlambat karena wilayahnya sedikit demi sedikit mengalami perpisahan atau melepaskan diri dan sulit untuk kembali menyatukannya. Setelah itu, adanya pengaruh kehidupan Barat yang masuk ke istana. Penyimpangan orientasi mereka ini membuat terlena dengan luasan wilayah sehingga membuat mereka meninggalkan perkembangan pendidikan mereka. Berbeda dengan bangsa Eropa yang telah mengungguli mereka. Kemudian, kerajaan Turki Utsmani ini terlihat dari bagian wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani mulai tergerak ingin merubah hidupnya menjadi yang lebih baik dan muncul paham kapitalisme individual sehingga sebagian mereka ingin melepaskan diri. Pada masa ini, kekuatan militer dan politik umat Islam semakin menurun. Perdagangan dan perekonomian umat Islam juga jatuh dengan hilangnya monopoli dagang antara timur dan barat dari tangan mereka. Ilmu pengetahuan di dunia Islam dalam keadaan stagnasi. Umat Islam dipengaruhi oleh sikap fatalistis. Dunia Islam mengalami kemunduran dan statis. Dan jatuhnya pusat Islam ke tangan barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban yang lebih tinggi daripada peradaban Islam yang merupakan ancaman bagi hidup Islam sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada terdapat kata-kata dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.